Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat mengakibatkan bencana longsor dan banjir di sejumlah tempat di Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Puluhan ton sampah kiriman mengotori pantai Jimbaran, Badung. Kerajinan kendang khas Bali Desa Gulingan, Badung diburu para seniman tabuh. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Polda Bali bisa mengungkap kasus besar narkotika yang melibatkan jaringan luas dalam beberapa waktu terakhir. Menjelang perayaan Tahun Baru, Bali akan padat dengan wisatawan. Tentu ini berdampak positif bagi perekonomian Bali, namun di sisi lain rawan dengan meningkatnya peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menyatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat terkait peredaran narkoba di Bali, terlebih menjelang perayaan Tahun Baru. Kabid Berantas BNNP Bali Kombes Pol Imade Sinar Subawa akhir pekan lalu menyatakan, dengan segala sumber daya yang dimiliki jajarannya akan melakukan pengawasan dengan ketat terkait peredaran gelap narkoba. Seluruh sumber daya yang kita miliki, ya, karena ini juga menjelang daripada Nataru, pastinya nanti ada permintaan yang lebih tinggi berkaitan dengan narkotika. Kita tunjukkan kepada masyarakat tentunya bahwa Badan Narkotika Nasional khususnya BNP Bali bekerja sungguh-sungguh untuk memberantas daripada peredaran gelap narkotika. Ada antisipasi nanti Pak jelang Nataru? Ya, ini antisipasinya seperti yang kita laksanakan saat ini, kemudian juga kita nanti akan terus mengidentifikasi, melaksanakan lidik, ya, penyelidikan untuk adanya indikasi-indikasi peredaran narkotika. Saya kira demikian. Selain berhasil mengungkap peredaran narkoba antar pulau, BNNP dan Polda Bali belum lama ini berhasil mengungkap 2 laboratorium gelap narkotika di kawasan Canggu dan Jimbaran. Ini membuktikan Bali sudah menjadi salah satu pabrik narkotika dengan jaringan yang luas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Wacana penurunan harga tiket pesawat ditanggapi beragam oleh beberapa masyarakat. Sebagian ada yang belum mengetahui sama sekali rencana kenaikan tersebut, dan sebagian lagi menunggu kepastian kapan kebijakan tersebut resmi berlaku. Ya, antara jarak dari Bali sampai Jakarta sampai ke sana itu yang menghabiskan per orang 3.000 Pak, 3 juta lah. 3 juta per orang ya Pak? Per orang. Jadi harapannya turun juga Pak ya? Harapannya ya turun ya supaya pergerakan kita itu semakin gimana ya, semakin setelah seperti itu, tes seperti itu, jadi semakin lancar lah gitu Pak. Ya. Belum tahu ya? Ya, kalau seandainya diturunkan bagaimana menurut Mas? Bagus atau tidak? Bagus. Kenapa Mas? Ya lah, terjangkau lah. Rata-rata berapa Mas beli tiketnya Mas? Tergantung Mas. Tergantung ya? Ya. Jadi belum tahu ya akan ada penurunan harga tiket pesawat ya? Pemerintah berencana menurunkan harga tiket pesawat terbang sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini mulai berlaku selama 16 hari dari tanggal 16 Desember hingga 3 Januari 2024. Kebijakan ini akan merangsang wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Keamanan dan kenyamanan dalam ruang rapat. 9. Benda-benda lainnya yang membahayakan diri sendiri. Usai menetapkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada semua pihak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak Senin 9 Desember 2024.
Jika tidak ada keberatan dan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan buku register perkara konstitusi, maka 3 hari setelahnya KPU akan menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali. Hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. Ini baru SK untuk perolehan suara. Kita akan menunggu 3 kali 24 jam, ya. Jadi karena nanti ini hari kerja, berarti nanti dihitungnya Senin, ya. 3 kali. Kalau 3 hari itu tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan nanti bukti register perkara konstitusinya sudah dikeluarkan, maka semenjak BRPK itu dikeluarkan 3 hari kita akan lakukan proses penetapan, ya, kalau Bali tidak lagi ada gugatan. Sebagai bahan rekapitulasi hasil Dalam rapat pleno, KPU Provinsi menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali nomor urut 2 yang meraih sekitar 1.413.604 suara dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali nomor urut 1 yang meraih sekitar 886.251 suara. Rapat pleno juga menetapkan partisipasi pemilih sebanyak 2.364.475 dari total DPT 3.283.893 serta surat suara sah sebanyak 2.299.855 dan tidak sah sebanyak 64.620. hasil KPU KWK Gubernur Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.